Sistem peredaran darah. Pertama, darah adalah jaringan ikatan berbentuk cair, terdiri dari sel dan juga matriks yang disebut plasma darah. Jenis-jenis sel itu ada eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Pertama, eritrosit atau sel darah merah. Fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan juga CO2 ke paru-paru. Bentuknya bikonkav. Bikonkav itu tuh kayak misal bulat, bawahnya rodok cekung gitu. Terus membrannya elastis, tidak punya inti sel dan juga mitokondria, terus mengandung hemoglobin sehingga bisa mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Eritrosit itu tidak bergerak, dia itu diam, tapi karena dia itu bisa beredar karena dia didorong sama tekanan dari jantung. Terus dia ini tuh ada juga di pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah yang kecil. Umurnya tuh sekitar 90-120 hari. Karena dia tuh ya nggak punya mitokondria, jadi dia susah bikin energi kan. Jadi waktu hidupnya tuh singkat. Terus dia tuh terbentuk di sumsum merah karena hematopoiesis itu tadi. Terus leukosit atau sel darah putih, dia ini tuh tes DNA itu pakai jenis sel darah yang ini karena dia satu-satunya darah yang memiliki DNA. Dia itu tuh berperan sebagai sistem imun dan juga satu-satunya yang bernukleus. Dia punya inti sel, tidak ada hemoglobin sebagai imunitas tubuh, dan dia ukurannya relatif lebih besar. Leukosit dibagi menjadi dua, yaitu granulosit yang bergranula. Agranulosit itu tidak ada protein granula. Granulosit jenisnya ada 3, ada band, basofil, eosinofil, dan juga neutrofil. Agranulosis ada ML, yaitu monosit dan juga limfosit. Sifat-sifatnya sebenarnya dia itu tuh sama-sama untuk melawan patogen, tetapi cara kerjanya ada yang berbeda. Leukosit itu tuh bisa tembus ke pembuluh, ke jaringan yang ada bakteri atau virus, namanya diapedesis gitu. Jadi misal kayak kalau dia leukosit dari jantung, tapi yang luka di paru-paru, dia tuh bisa bergerak ke tembus pembuluh ke arah paru-paru. Nah, kemampuan itu namanya diapedesis. Terus leukosit juga bisa bergerak dengan cara menggelindingkan sitoplasmanya, namanya amoeboid. Jadi dia bisa bergerak ya. Kalau eritrosit dia nggak bisa bergerak. Terus dia mempunyai kemampuan fagositosis atau yang memakan partikel padat itu, kecuali limfosit. Jadi dari 5 ini yang nggak bisa cuma limfosit. Sifat-sifat dari leukosit itu bisa diapedesis atau bisa tembus pembuluh, terus amoeboid dia bisa bergerak dan dia itu tuh bisa fagositosis kecuali limfosit. Terus kita bahas yang granulosit dulu. Basofil itu tuh nukleusnya mirip huruf S. Terus dia punya histamin dan juga heparin. Histamin itu meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera sehingga bengkak itu tadi. Terus heparin itu mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Eosinofil itu tuh nukleusnya punya 2 lobus, fagositnya lemah, dia tuh kuat membuang racun penyebab radang. Neutrofil itu nukleusnya punya 3-5 lobus, jenis leukosit terbanyak sekitar 60%, fagositnya aktif. Ciri khasnya dari 3 ini, basofil itu S, ada histamin itu tuh untuk memperbanyak aliran darah ke bagian yang cedera, heparin itu untuk mencegah penggumpalan darah, eosinofil itu tuh dia tuh membuang racun penyebab radang, neutrofil itu tuh yang terbanyak. Agranulosit itu yang pertama ada monosit, ukurannya terbesar. Kalau terbanyak itu neutrofil, kalau terbesar itu monosit. Nukleusnya lonjong, fagositnya agresif. Dia tuh bisa migrasi lewat pembuluh jadi histiosit atau makrofag. Gitu, terus dia umurnya panjang. Limfosit itu satu-satunya yang tidak fagositosis. Limfosit ada limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B itu menghasilkan antibodi, limfosit T itu menghasilkan limfokin. Limfokin itu tuh untuk memicu datangnya limfosit B. Jadi, sistemnya kalau ada luka, limfosit T bakal menghasilkan limfokin. Limfokin bakal bantu limfosit B untuk respon antigen, sehingga limfosit B bisa menghasilkan antibodi. Terus dari sel terakhir ada trombosit. Trombosit itu berperan dalam penutupan luka. Dia itu tuh lempengan, tidak bernukleus, banyak granula.
Membran selnya mudah pecah, mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase yang mengawali pembekuan darah. Kalau kurang trombosit namanya penyakit hemofilia. Terus kita masuk ke plasma darah. Plasma darah itu tuh bisa dipisahkan dengan sentrifugasi. Sekitar 55% dari darah itu merupakan plasma, 45%-nya sel. 92%-nya air, terus saat terlarutnya berisi zat nutrisi, oksigen, karbon dioksida, sisa metabolisme, hormon. Protein plasmanya 7%. Protein plasmanya, jadi dari 7% ini dibagi menjadi 4. Ada albumin. Albumin fungsinya untuk menjaga tekanan osmotik darah. Misal darah mengalir ke sel, albumin bantu biar darah hipotonik terhadap sel. Terus fibrinogen. Fibrinogen itu tuh berperan dalam penutupan luka dengan cara kerjasama dengan trombosit. Nanti dia yang menjadi serat-serat penutupnya. Terus alfa dan beta globulin. Itu tuh fungsinya membawa molekul lipid, hormon, dan zat larut lain. Gamma globulin atau nama lainnya imunoglobulin berperan sebagai antibodi. Terus sel darah merah tidak memiliki nukleus dan mitokondria agar hemat tempat. Terus tidak punya nukleus agar hemat tempat, agar ruang untuk angkut oksigen dan karbon dioksida itu lebih banyak dan lebih fleksibel untuk lewat pembuluh darah kecil. Terus dia nggak punya mitokondria agar tidak butuh oksigen, sehingga oksigen yang diangkut lebih efisien. Mekanisme pembekuan darah, kata kuncinya ada trombosit, fibrinogen, protrombin. Pertama terjadi luka pada pembuluh darah, entah itu pecah atau gimana. Terus trombosit nabrak luka. Karena membrannya trombosit itu gampang pecah, jadi dia bakal mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin, sama aja. Trombokinase ditambah dengan vitamin K dan juga kalsium mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogen yang ada pada protein plasma darah menjadi fibrin atau serabut lengket. Fibrin banyak sehingga luka tertutup. Kalau sudah tertutup, fibrin bakal dihancurkan. Golongan darah itu tuh ditemukan sama Caroline Steiner pada tahun 1900. Transfusi darah itu tuh kalau salah bisa terjadi aglutinasi atau pemadatan darah. Aglutinogen itu tuh ada pada eritrosit, aglutinin ada pada plasma. Aglutinogen jenisnya ada 3, A, B, dan resus D. Aglutinin ada antibodi B, anti A, dan juga aglutinin resus anti D. Tujuan transfusi darah itu tuh tujuan penggolongan darah agar transfusi darah bisa dilakukan secara aman. Terus ada 2 sistem pengelompokan, ada ABO dan juga resus. ABO itu nanti ada golongan A, B, ABO. Kalau resus itu ada positif dan juga negatif. Ini aglutinogen itu tuh dalam eritrosit, aglutinin di plasma. Kalau menggumpal berarti ada reaksi. Anti A sama aglutinogen A itu kan berlawanan, berarti dia bisa menggumpal. Cara analisis ini bakal dikasuskan. Tahapannya pertama ada atau tidak aglutinogen A, ada atau tidak aglutinogen B. Jadi disebutin aglutinogennya dulu, terus terkonfirmasi ada atau tidak aglutinogen A atau B. Terus ada atau tidak protein resus D. Donor universal itu O, resipien universal itu AB. Kalau sedikit ya. Tuh, jadi misal transfusi darah, tahap analisis menjabarkan golongan darah dan donor resipien. Oh ya, yang ini dulu deh. Penggolongan darah. Jadi misal ada 4 kan, A, anti B, terus ada anti AB, terus ada resus. Kalau anti A-nya bereaksi berarti dia golongan A, dia ada aglutinogen A. Terus ini dicek kalau nggak menggumpal berarti ya dia nggak ada B. Terus kalau AB-nya nggak menggumpal berarti ada kesalahan. Harusnya AB-nya menggumpal karena dia memiliki A. Ya gitu ininya. AB itu untuk mengkonfirmasi adanya A atau B. Terus transfusi darah. Tahapan analisisnya pertama jabarkan golongan darah donor dan resipien, jabarkan aglutinogen dan aglutinin, analisis resiko aglutinasi dan alasannya, terus kesimpulan dan rekomendasi. Misal di sini donornya A+, resipiennya B+. Aglutinogennya A+, itu kan A dan juga resus D. Resipiennya itu B dan juga resus D.
Aglutininnya dia anti B, aglutininnya resipien anti A. Anti A-nya reaksi sama punya resipien, B-nya resipien reaksi sama punya donor. Analisisnya ada resiko aglutinasi karena aglutinogen A donor dapat bereaksi dengan aglutinin A resipien, aglutinogen B resipien bereaksi dengan aglutinin B donor. Nah, lebih bahaya yang aglutinogen A-nya ini reaksi dengan aglutinin B resipien karena terpicu untuk bikin antibodi A terus. Kalau yang punya antinya si donor kan, donornya itu kan sedikit ya, jadi antibodinya nggak bakal terpicu untuk membuat terus. Terus misal donornya O+, resipiennya O-, aglutinogennya dia nggak punya, sama resus D, aglutininnya nggak ada, di sini dia punya anti D. Analisisnya ada risiko aglutinasi tetap karena aglutinogen RHD donor bereaksi dengan anti D resipien. Kesimpulannya tidak aman dan tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Misal donornya A negatif, resipiennya B positif. Aglutinogennya kan berarti A, kalau resipiennya itu tuh B sama resus D. Aglutininnya dia anti B dan juga anti D, resipiennya itu anti A dan juga dia tidak punya anti D. Analisisnya ada risiko aglutinasi karena aglutinogen A dapat bereaksi dengan aglutinogen A anti A resipien, aglutinogen B resipien bereaksi dengan anti B donor, aglutinogen B resipien bereaksi dengan aglutinin dengan RHD anti RHD donor. Jadi tidak aman, tidak direkomendasikan. Terus ini yang sama semua, tidak ada resiko aglutinasi karena tidak ada reaksi berlawanan antar aglutinogen, sehingga aman untuk dilakukan dan direkomendasikan untuk melakukan transfusi darah. Nah, terus ada kasus misal janin dan ibu beda resus. Imunitas ibu tidak terangsang bikin anti A atau B. Gitu. Kalau ABO-nya beda tidak terlalu ngefek karena sistem imunitas untuk ABO itu tuh tidak terlalu ganas, lebih ganas di resus. Misal anaknya negatif, ibunya positif. Anaknya kan bisa menghasilkan anti D tapi sedikit, sehingga tidak cukup untuk aglutinasi, sehingga relatif aman. Kalau anaknya positif, ibunya yang negatif, ibunya itu kan udah dewasa, tubuhnya udah terbentuk. Jadi kalau ibunya menghasilkan anti D, dia bakal menghasilkan antibodi D yang banyak, anti D yang banyak. Kalau kehamilan pertama, anti D baru mulai dihasilkan sehingga relatif lebih aman. Tapi kalau udah kehamilan seterusnya, anti D kan udah terbentuk banyak, dia bakal menghancurkan eritrosit dari janin sehingga eritrositnya tidak ada dan beresiko keguguran. Cara mengatasinya ada dengan injeksi rogam. Kalau injeksi rogam itu dengan cara menyuntikkan ke ibu sehingga menekan sistem imun agar tidak produksi anti D. Nama penyakit dari yang ini, yang anaknya positif ibunya negatif, yang eritrositnya dirusakin antibodi ibunya, itu namanya erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Erythro itu sel darah merah, blastosis itu meledak, fetalis itu tuh janin. Jadi erythroblastosis fetalis adalah rusaknya eritrosit janin akibat ini tadi, perbedaan resus. Terus masuk ke jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah yang normal itu tuh jantung yang normal itu 60 sampai 80 beat per minute. Terus ini ada sistem sirkulasi darah. Ada 4 ruang di jantung. Ada yang atas itu tuh atrium atau serambi, yang bawah tuh ventricle atau bilik. Yang kanan itu kita pakai perspektif dari pasien ya. Jadi sini kanan, sini kiri. Kanan itu dexter, kiri itu sinister. Jadi yang A itu atrium dexter, C itu atrium sinister, B itu tuh ventricle dexter, D itu ventricle sinister. Terus ada pembuluh. Jadi sistemnya tuh gini. Vena itu kan pembuluh balik, jadi dia ngarah ke jantung. Tapi arteri itu menjauhi jantung. Jadi arahnya sini, dari vena cava masuk, terus keluar, terus masuk lagi ke jantung, terus baru keluar. Ini aorta.
Yang pertama, pembuluh darah pertama tuh namanya vena cava. Vena cava itu ada superior, ada inferior. Jadi yang ada yang atas nih, kalau digambar, ini vena cava yang superior, ini yang inferior. Terus, nah dia itu yang kedua, habis dari bilik kanan, dia itu tuh ada namanya arteri pulmonalis. Karena dia bergerak menjauhi jantung, masuk ke paru-paru. Dia satu-satunya yang memiliki karbon dioksida, yang mengangkut karbon dioksida. Terus dia memiliki 2 cabang, yaitu ke pulmo kiri dan pulmo kanan. Nih, bakal lebih kelihatan di sini. Ini tuh pokoknya dia ada cabang 1 dan cabang 2 di sini. Untuk dia kan paru-paru ada kiri dan kanan. Terus dari paru-paru masuk ke jantung lagi lewat yang ketiga vena pulmonalis. Dia itu tuh yang membawa oksigen satu-satunya, ada 2 juga. Vena pulmonalis. Terus masuk ke atrium sinister, terus masuk ke bilik kiri, terus keluar lewat aorta. Terus ada 4 katup yang di sini itu tuh namanya valvula tricuspidalis. Yang ini dulu namanya valvula semilunaris pulmonalis. Yang ini itu namanya valvula bicuspidalis. Yang 4 itu valvula semilunaris aorta. Gitu. Jadi sistem sirkulasi darah itu pertama banget dari jantung. Oh ya, nama latinnya jantung itu tuh cor, paru-paru itu pulmo. Dari cor dia itu tuh ke aorta dulu. Aorta itu tuh dia itu tuh bisa, kalau ke ginjal itu namanya renalis, hati itu hepatika dan lain-lain. Pembuluh arteri itu tuh 3 cabang aorta. Terus ada arteriola, itu cabang yang lebih kecil lagi dari arteri. Terus dari arteriola dia bakal masuk ke kapiler. Kapiler itu tempat terjadinya O2 dan CO2 bertukar. Terus masuk ke venula. Venula itu tuh vena yang kecil. Terus ke vena cava inferior atau superior. Terus masuk ke jantung lagi. Terus masuk ke paru-paru, terus jantung lagi. Jadi dari jantung ke paru-paru, ke jantung lagi, ke seluruh tubuh, ke jantung lagi. Nah, ini dari bagian-bagian jantung yang lebih jelasnya. Kalau ini kan sistemnya tadi dari sini masuk ke sini kan. Tapi kalau di gambar aslinya tuh enggak yang kayak gitu. Pertama masuk dari vena cava, baik yang superior atau yang inferior. Masuk ke atrium kanan, atrium dexter. Dari sini melewati katup yang ada 3 nih. Berarti namanya valvula tricuspidalis. Ya kan? Ini valvula tricuspidalis. Valvula itu artinya katup. Masuk ke ventricle dexter. Ventricle dexter mau keluar, dia itu melewati katup atau valvula semilunaris pulmonalis. Keluar lewat arteri itu, dari arteri ke paru-paru, masuk ke vena pulmonalis. Terus melewati katup 2, berarti valvula bicuspidalis. Dari atrium sinister masuk ke ventricle sinister. Ventricle sinister mau keluar ke aorta, itu tuh melewati valvula semilunaris aorta. Jadi alurnya dari sini ke atas, muter, terus ke sini, terus keluar lagi lewat aorta ke seluruh tubuh. Perbedaan antara arteri dan vena, pertama arteri itu namanya pembuluh nadi, vena itu pembuluh balik. Gitu. Alirannya arteri itu menjauhi kor, vena mendekati kor. Jangan ngomong keluar masuk ya, karena nggak semua arteri itu kan dekat jantung, dan nggak semua vena itu dekat jantung juga. Letaknya arteri itu di bagian dalam tubuh, vena itu tuh dekat permukaan tubuh. Tekanannya arteri itu kuat, dan kalau terpotong darahnya tuh memancar. Kalau vena itu tekanannya lemah, sehingga kalau terpotong darahnya menetes. Gas yang dominan di arteri itu tuh oksigen, kecuali arteri pulmo. Vena itu karbon dioksida, kecuali vena pulmo. Katupnya arteri itu tuh sedikit,
cuman di awal dan akhir aja. Kalau di vena itu tuh banyak sepanjang pembuluh darah ke core. Kenapa yang vena banyak, arteri dikit? Karena kalau arteri kan tekanannya banyak, kalau katupnya banyak malah bisa pecah kan, malah jadi kasus. Kalau vena itu tuh ada banyak karena dia tekanannya rendah sehingga butuh bantuan. Jadi kayak misal ini pembuluh, ini ada katup, darahnya udah naik, dibuka kan katupnya, ditutup lagi, ini ya yang katup atasnya dibuka lagi, naik ke atas, biar tekanannya dia tuh bisa dibantu buat naik ke atas. Terus dinding pembuluhnya arteri itu tebal dan elastis, vena itu tipis, kurang elastis dan juga lemah. Kalau terjadi memar itu tuh sebenarnya pembuluh vena dekat kulit itu pecah, makanya biasa ada warna biru-biru kan. Nah biru-biru itu tuh sebenarnya vena itu kan membawa darah yang kurang oksigen. Kalau dilihat di bawah kulit kelihatannya kebiruan, jadi memar kebiruan ungu gitu. Kelainan dan penyakit dari sistem sirkulasi darah itu ada erythroblastosis fetalis, yang tadi yang eritrosit janinnya itu tuh dirusak sama anti-D. Terus hemofilia itu defisiensi trombosit. Leukemia itu produksi leukositnya berlebihan. Normalnya tuh sekitar 5 sampai 10.000 sel per milimeter darah. Nah, jadi kalau kebanyakan leukosit nih bakal serang eritrosit juga, sehingga biasanya kalau orang kena leukosit biasa kena anemia karena kurang darah juga. Cara untuk mengatasi leukemia itu bisa dengan donor sumsum tulang belakang. Anemia itu kekurangan volume darah atau volume darahnya itu sama tapi eritrositnya itu kurang. Ada aterosklerosis dan juga arteriosklerosis. Ini tuh dua-duanya intinya arterinya mengeras. Tetapi aterosklerosis itu disebabkan oleh kolesterol sehingga plak-plaknya nempel. Ini kan kolesterol, ini pembuluh. Kolesterolnya nempel sehingga membentuk kayak sumbatan gitu. Nanti kalau udah tersumbat arterinya akan mengeras. Nah, terus kalau yang arteriosklerosis, dia mengerasnya karena saat kapur. Terjadi pengapuran sehingga kaku dan gampang pecah. Yang terakhir ada talasemia. Talasemia itu tuh eritrositnya bentuknya tidak normal, cepat rusak, Hb atau eritrositnya sedikit. Terus biasanya gejalanya dia lelah, pusing, dan drop. Dia tuh talasemia tuh terjadi secara genetik. Caranya dia tuh bakal harus transfusi darah. Karena ya dari eritrositnya aja udah nggak normal gitu, emang eritrositnya aja udah nggak sehat, jadi memang butuh darah yang sehat.